Selamat berjumpa kembali dengan channel Materi PBM. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tutorial atau menjelaskan sebuah persoalan yang sering dipertanyakan oleh para YouTuber. Apa sih perbedaannya antara RPM dan CPM ya? Nah, di sini mungkin bisa kita jelaskan. Nah, tentunya untuk penjelasan CPM dan RPM ini itu bisa dipahami atau bisa dilihat bagi YouTuber yang sifatnya channelnya itu sudah dimonetisasi ya tentunya. Karena menu atau icon ini atau fitur ini baru muncul setelah channel YouTube kita itu sudah dimonetisasi oleh Google AdSense. Nah, untuk CPM ya sering orang mempertanyakan CPM itu apa gitu ya. Nah, CPM itu sebenarnya adalah biaya yang dikeluarkan pengiklan per 1000 iklan tayang ya yang diberikan untuk YouTube ya. Nah, sementara RPM itu adalah biaya yang didapatkan tentunya, yang didapatkan per 1000 view ya, per 1000 view dari seluruh total video kita atau dari video kita gitu. Nah, jadi tentunya nilai dari sebuah CPM itu tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan RPM yang kita dapatkan sebagai pemilik akun ya. Nah, bisa kita lihat di sini, saya akan tampilkan tampilan dari RPM dan CPM. Di sini saya contohkan dari channel Materi PBM tentunya ya. Tentunya kita nggak bisa mengambil channel orang tentunya. Nah, di sini saya aktifkan YouTube dashboardnya atau YouTube Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel Materi PBM. Nah, di menu YouTube Studio atau di dashboard channel itu bisa kita lihat di analitik ya. Di analitik itu di sebelah kiri tentunya. Di sebelah kiri ada menu ya grafik ya. Nah, menu grafik kita aktifkan. Nah, di sini biar kita arahkan ke menu pendapatan. Nah, yang sedang aktif sekarang itu adalah menu ringkasan ya. Kita tuju ke menu pendapatan yang paling ujung di sebelah kanan. Oke, nah di sini bisa kita lihat penghasilan dari channel Materi PBM. Nah, channel ini relatif masih sangat umurnya masih seumur jagung ya. Lebih kurang baru 8 bulan ya, 8 bulan dan baru dimonetisasi lebih kurang sekitar baru 1,5 bulan yang lalu. Ini bisa kita lihat kalau estimasinya itu atau perkiraannya itu sekitar $6,45 ya. Terus nah di tengah itu ada RPM ya. RPM yang diterima oleh channel Materi PBM itu $0,25 selama 28 hari terakhir. Nah, terus di sebelah kanannya itu ada namanya CPM ya. CPM berbasis pemutarannya itu $1,09. Nah, tentunya nilai CPM itu lebih besar dibandingkan nilai dari RPM itu sendiri yang kita terima sebagai pemilik dari akun channel ini. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, kita jangan membuat kita pusing ya. Kenapa sih pendapatan kita itu terlalu rendah gitu ya. Nah, ini bagaimana sih cara kita meningkatkan dari RPM biaya yang kita dapatkan terhadap video-video yang kita upload tentunya ya. Nah, ini tentunya setiap video itu berbeda-beda.
kita jangan ambil pusing, jangan ya aduh ini kenapa sih video saya ini terlalu sedikit ya yang nontonnya gitu ya. Nah, kita juga jangan pusing nanti ya. Tidak semua video yang jumlah tontonnya itu lebih banyak itu akan meningkatkan dari sebuah nilai RPM, belum tentu. Malah ada video-video kadang-kadang jumlah tontonannya itu yang ditonton itu sedikit, jumlah yang view video kita itu sedikit, tapi nilai RPM-nya itu lebih tinggi. Nah, saya akan contohkan nanti, ada beberapa video saya bandingkan ya, kenapa video yang jumlah jam tayangnya itu lebih banyak, ya lebih banyak orangnya nonton, tapi RPM atau pendapatan yang kita terima itu lebih sedikit dibandingkan dengan video yang jumlah tonton yang lebih sedikit. Nah, ini bisa saya kabarkan informasinya melalui video ini tentunya ya. Kenapa demikian terjadi? Ini disebabkan karena pengiklan ini kan suka-suka dia memasang iklan ke video kita. Nah, tentunya yang iklan-iklan yang masuk ke video kita itu ada iklan yang sifatnya iklan luar negeri, ada sifatnya iklan dalam negeri gitu. Sudah barang tentu iklan yang dari luar itu lebih mahal yang dibayar ya ke kita. Nah, terus juga kadang-kadang video kita ini juga ditonton oleh orang-orang luar negeri tentunya ya. Jadi yang ditonton dari luar dengan yang ditonton dari dalam itu juga ya, itu hitungannya itu juga akan berbeda tentunya. Nah, tapi yang lebih pasti itu yang lebih banyak dibayar ke kita itu adalah pengiklan yang sifatnya itu adalah iklan dari luar negeri. Makanya setiap video-video yang kita putar misalnya dari YouTube orang gitu ya, begitu muncul kadang-kadang apalagi youtuber ternama ya yang itu, begitu kita putar videonya itu ternyata iklan yang ditampilkan kadang-kadang itu banyak yang dari luar negeri ya. Nah, makanya RPM-nya itu drastis meningkat tajam tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat, saya kasih contoh salah satu perbandingan dari video saya itu yang jumlah jam tayangnya itu lebih tinggi ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Itu ada video dengan penghasilan teratas. Nah, ini coba kita lihat ini ya. Nah, untuk video yang di paling atas itu, nah ini adalah video saya yang seputar aplikasi Microsoft Word ya, yang saya upload. Nah, ini kita lihat, bisa kita lihat berapa sih penghasilan dari RPM-nya. Saya klik, oke. Nah, ini juga sebelumnya bisa kita lihat video ini ditonton itu lebih dari 10.000 kali ya sejak dipublikasikan, lebih dari 10.000 kali ditonton tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatannya. Di sebelah kanan itu ada menu pendapatan. Kita klik menu pendapatan. Oke. Nah, ini bisa kita lihat nanti, kita bandingkan dengan video yang lain. Nah, RPM-nya itu 0,11 dolar. Sementara CPM-nya itu adalah 0,70 dolar. Jadi pengiklan itu membayar ke YouTube itu 0,70 dolar. Sementara yang kita dapatkan kita sebagai yang punya channel itu adalah 0,11 dolar. Nah, ini bisa dibandingkan. Nah, ini disimpan dulu ini nilainya 0,11 dengan 0,70 ya. Nah, terus kita back saja ini. Nah, sekarang coba kita lihat video yang lain. Nah, sekarang coba kita lihat ada salah satu video saya yang nomor 2 yang paling bawah. Nah, ini. Nah, video ini juga baru di upload tentunya. Nah, di sini video ini ditonton sekitar 350 kali. Ya, sejak di-upload itu baru ditonton sekitar 353 kali. Jauh berbeda ya. Jauh berbeda dengan 10.000 kali tadi. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat pendapatan dari video ini. Nah, ini sangat-sangat jauh perbedaannya. Ya.
Untuk pendapatan dari RPM dari video ini itu 1,07 dolar. Kalau tadi itu 0,11 dolar. Ya. Nah, terus coba diperhatikan itu YouTube terima berapa dari pengiklan? Itu 3,54 dolar. Sementara tadi 0,70 dolar. Jadi sangat-sangat berbeda. Makanya kita jangan pusing-pusing, nanti jangan terkejut kenapa video saya yang ditonton sedikit tapi tinggi nilainya. Kita mau tuntut nanti misalnya karena kita tidak paham, ya. Jadi kita kenapa ini yang ditonton lebih banyak, ternyata itu yang dibayarnya itu sedikit. Padahal mungkin bisa jadi ya iklan-iklan yang dimasukkan ke video tersebut itu adalah iklan-iklan, maaf dalam tanda petik ya, mungkin ya itu sifatnya adalah iklannya murah dibayar ya, murah dibayar. Nah, atau mungkin kebanyakan dari iklan-iklan dalam negeri tentunya. Nah, mungkin ini sebagai pemahaman, jangan nanti kita terkejut-kejut melihat ya. Nah, kenapa nilai-nilainya itu ada yang anjlok ya, nah, terus ada yang kadang-kadang drastis naik gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah sangat berpengaruh terhadap iklan-iklan yang dipasang ke video-video kita yang kita upload. Jadi saran saya di sini, tolong mungkin ya supaya iklan yang dipasang ke video kita itu misalnya harus misalnya bagus gitu ya, menarik gitu. Terus mungkin iklan-iklan yang bonafit ya. Nah, saran saya di sini itu buatlah video-video yang sifatnya itu yang mendidik ya. Jangan sampai kita membuat video-video yang kita upload itu adalah video-video kekerasan, apalagi video-video yang sifatnya tidak senonoh ya, tidak baik ya. Nah, mengakibatkan pengiklan itu alergi memasang iklan di video kita gitu. Ya, jadi ini saran saya, buatlah video-video yang sifatnya mendidik ya, video-video yang enak ditonton ya, bermanfaat gitu ya bagi kita semua gitu, sehingga pengiklan itu akan melirik dari video-video kita itu untuk dipasang iklannya itu. Nah, itu mungkin saran dari saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda mungkin yang belum subscribe channel Materi PBM, silahkan di subscribe, di like, share, komen tentunya ya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga setiap video-video yang saya upload berikutnya akan selalu dinotifikasi ke beranda Anda. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.